Halo, ketemu lagi ID Bougainville YouTube channel. Kali ini tentunya bersama saya BR Radi. Kali ini sekarang sedang di kebun, tuh kebun pisang dan kebun kelapa. Jadi eh, tanaman utama di kampung saya ini ya kebun pisang, kebun kelapa. Tapi juga banyak kebun jeruk. Nah, saya tunjukin kebun jeruknya. Oh, jeruk semua. Jadi kalau kawan-kawan yang di luar pulau, bukan di luar pulau ya, tapi di luar Kalbar, biasanya sering kalau jeruk itu jeruk Pontianak. Padahal di Pontianak sebatang sepohon jeruk pun kayaknya nggak ada lah. Jadi penghasil jeruk itu biasanya banyaknya di Kabupaten Sambas, tepatnya di Tebas, atau juga di Kabupaten ya sekitar perbatasan Bengkayang dan Mempawah lah gitu. Sungai Duri sampai Sungai Buno sampai ke lokasi saya Sungai Dungun. Jadi beberapa waktu yang lalu waktu musim-musim keladi tuh, tuh di sini nih tempat saya biasanya ngambilin keladi untuk dijual ke orang-orang. Sekebun keladinya. Banyak orang nggak tahu bahwa ini di kebun ini banyak bang keladi. Sebenarnya bukan keladi juga nih, nggak tahu tanaman apa. Tuh kayak gini nih. Ini dulu musim keladi, saya cabut satu batangnya itu satu pohon kayak gini nih. Saya jual 10.000, 15.000, laku keras. Jadi inilah sisa kejayaan keladi, dan masih ada ya tuh sekebon masih. Sambil menuju pulang, kemarin ada yang nanya, enggak juga kemarin sih, maksudnya beberapa waktu yang lalu ada beberapa yang nanya, bang gimana sih cara membuat bougainville berbunga gitu, bagaimana sih cara pembungaannya. Harus batang tua baru bisa berbunga gitu. Nah, nanti setelah sampai saya bakal jelasin bagaimana cara membungakannya dan syarat-syaratnya apa aja gitu, dan pantangannya gitu. Ini udah hampir dekat lagi kebun bougainville maksudnya. Nah, ini saya udah sampai di taman. Ini ID Bougainville Orange Glow. Tuh, orange glow itu sama dengan warna oranye lokal, cuma bedanya daunnya mirip coconut ice. Daunnya mirip coconut ice, cuma bintik-bintik kalau orange glow. Nah tuh, nah, lebat banget bunganya, kencang banget bunganya. Jadi kembali ke pertanyaan bagaimana cara membungakannya. Yang pertama, nggak mesti bougainville-nya rantingnya udah tua kayak gini nih. Ini kan udah tua nih, udah hitam-hitam tuh. Nggak mesti bougainville yang berusia 3 atau nggak sampai 3 sih, 2 minggu sampai 1 bulan setelah berakar gitu udah dipindahin ke polybag. Saya kasih contoh kayak gini nih. Nah ini usia 2 mingguan. Nah tuh ada orange September, red September. Nah kayak gini udah berakar dan sudah saya pindahin. Nanti kelihatan nih mana yang bakal beneran hidup atau enggak. Biasanya kan ada tuh yang waktu pemindahan akarnya gerak dikit putus gitu, bakal mati. Biasanya kalau mati tuh saya taruh ke bawah tuh, itu yang mati KO. Nah ini 1 bulan lah mentok-mentoknya, daunnya udah kelihatan mulai banyak, ya udah langsung diguyur pupuk. Kalau pengen cepat berbunga, pupuk aja pakai NPK 15 atau NPK 16 biru, atau warna merah itu kalau 15 merah, kalau yang 16 itu warna biru. Ke pantangannya kalau mau memupuk pastikan jangan di cuaca atau di musim hujan. Kalau di musim hujan nggak jadinya nih kayak gini nih, tuh pada rontok dan daunnya tuh bakal kayak gini tuh gosong-gosong. Ini gara-gara musim hujan. Ini kalau digoyang-goyang bakal rontok daunnya. Berbunga sih cuma nggak maksimal gitu. Ini dilakukan kemarin pemupukan di musim hujan, sebenarnya nggak nyangka juga pagi siang sore itu masih panas, tiba-tiba malamnya itu diguyur hujan. Jadi ini terbilang gagal. Ini bakal kita rapiin lagi dan kita pupuk ulang gitu. Setelah pemupukan jangan disiram, jadi dibiarin dulu tuh 2 hari lah gitu maksimal, sampai benar-benar kering baru boleh disiram. Kalau enggak ya kejadiannya juga sama tuh yang kayak misalkan kalau sore mupuk atau pagi pupuk tiba-tiba hujan gitu, mendadak hujan, ya bakal jadi gini nih, gosong nih, dan ini agak sulit untuk bagus lagi. Kalau dipotong pun dirapihin tetap bakal gosong-gosong daunnya kayak gini nih tuh. Oh ini
Nih, aduh gawat sekali nih kalau kayak gini. Pemupukannya gimana Bang? Ya Allah, cara pemupukannya itu kayaknya banyak sih di tutorial atau cara tips dan trik dari kawan-kawan konten kreator bougainville juga gitu, kayak Bang Albaya gitu, atau Pak Eko biasanya tuh ada buat konten tentang pembungaan. Nah, sama aja sebenarnya, cuma biasanya saya memilih pastikan itu stres air dulu 1 hari gitu baru pemupukan gitu. Ini mudah-mudah loh tuh, ini mudah-mudah, ranting muda tetap bisa berbunga, karena kalau kita nunggu tua kan lama banget tuh proses pembibit pembesarannya gitu. Jadi kita hajar walaupun muda bisa kita pupuk gitu, cuma dosisnya dikecilin gitu. Tuh hawanya tuh berbunga semua tuh. Kayak yang nanya kemarin Bang, apakah kalau misalkan potnya enggak dialas pakai bata atau pakai apa gitu yang membuat akarnya enggak jebol ke tanah, itu bagus gitu. Sebenarnya bagus, cuma kalau saya lebih seneng yang gini, yang langsung napak potnya ke tanah gitu. Kenapa? Ya pertama, pertumbuhan bougainville-nya emang lebih cepat gitu, lebih gede-gede rantingnya, dahannya gitu. Dan saya butuh banyak ranting, entah itu untuk jualan entres atau untuk keperluan pembibitan sendiri gitu. Nah ini rata-rata napak semua, nggak ada pakai alas-alasan gitu. Ini bidadari itu kan, kalau gini gemuk-gemuk tuh bidadari, rantingnya, dahannya gitu. Legend yang sering saya tampilin di beberapa konten Instagram ataupun YouTube ini juga nggak dialasin tuh dan tetap berbunga. Nah ini ulah kenakalan. Ini karena kemarin bosen dengan jenisnya, jadi sambungannya saya potong habis tuh, bekas potongan tuh, bekas potongan tuh. Jadi saya potong, ngeluarin tunas baru dan bakal disambung jenis-jenis terbaru lah gitu. Disisain 2 doang, yang pertama Singapore variegata kuning, yang kedua red foxtail. Oh ya, juga hindari penyiraman itu kalau dekat dengan batang atau menyentuh, menetes dengan di daun gitu. Kalau netes nanti biasanya rentan itu sih, rentan gosong, tapi nggak banyak sih. Jadi memang lebih amannya pakai air daripada pakai tabur. Kalau pakai tabur itu ya itu resikonya, misalkan nih ditabur di sekeliling walaupun nggak dekat dahan, tiba-tiba disiram, apalagi nyiramnya pakai tembak tuh, pakai semprot, pasti nabur nih dekat-dekat ini. Nah gosong dikit yang bawah itu bakal nyebar ke atas gitu. Jadi hindari, kalau mau ditanam, tanam sekali lebih dalam. Untuk ukuran size gede gini nggak masalah sih kalau ditanam gitu pupuknya. Tapi kalau yang untuk seukuran tadi tuh, yang kecil-kecil tuh, yang ya di bawah kelingking lah, di satu sedotan gitu, yang kayak gini nih size nya tuh, itu kalau bisa jangan dipakai tanam gitu, jadi pakai siram aja gitu, lebih cepat pembungaannya, prosesnya lebih cepat, dan tentunya lebih safety. Salah satu contoh bibit yang masih muda tapi udah kita pupuk tuh, ini udah kita pupuk tadi pagi. Nah ini masih muda, ini orange September, masih muda-muda tuh, rantingnya masih muda, kecuali red September. Tapi yang lain ini wajid Alicia, rata-rata masih muda. Ini setelah pemupukan biasanya paling lama 1 bulan udah berbunga. Paling lama setelah pemupukan itu 1 bulan, kalau misalkan cuacanya baik, maksudnya panas terus gitu, nggak kena hujan-hujan. Tapi kalau kena hujan berbunga sih, cuma nggak maksimal. Oleh sebab itu kami menggunakan atap transparan untuk mencegah ya, dan biar nggak repot sih, karena bougainville kalau kena hujan kebanyakan itu rewel sekali ya. Jadi ya kayak gini nih, untuk bibit-bibit kecil. Kalau bibit besar sih nggak masalah, mau hujan mau badai hajar terus dia berbunga. Nah ini kemarin ini 3 baris sudah kita pupuk, dan ini belum, ini rencananya sore ini bakal kita pupuk. Nah tuh, pakai plastik UV atau plastik transparan lah untuk atapnya, jadi mau hujan mau badai aman terus, nggak perlu repot mengurus daun gosong dan seterusnya. Tapi kalau yang enggak beratap seperti ini nih, udah repot banget nih. Ini kemarin punya atap kena angin, biasa rumah di tepi pantai ya, tiba-tiba angin kencang gitu, udah gawat, kacau. Tapi ini udah mulai segar lagi nih, karena udah 1 mingguan kurang lebih hujannya, intensitas hujan udah nggak terlalu kuat gitu, nggak terlalu sering, jadi udah mulai segar-segar lagi daunnya. Tapi sebenarnya itu juga kalau bisa jangan terlalu rapat kayak gini nih nanamnya, agak jauh-jauh lah, berjarak lah gitu.
mau rapat-rapat gini itu kalau satu gosong atau terserang hama atau busuk daunnya gitu bakal nyebar ke bibit yang lain gitu. Oke, sekian saja episode bagaimana cara membungakan bougainville. Saya nggak perlu nunjukin bagaimana dosis dan seterusnya karena banyak sekali video-video atau konten creator yang udah membuat bagaimana cara membungakannya. Saya hanya mengasih tambahan untuk syarat dan pantangannya aja gitu. Ya bisa mungkin benar, bisa mungkin salah karena geografis pun menentukan kualitas pembungaan gitu atau kualitas banyaknya bunga untuk bougainville. Terima kasih telah menyaksikan, sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Wah.